Astaga, ada polisi lagi. Ini dulu, sini. Pakai helmmu. Di rumah Pak. Kenapa nggak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, kan harus pakai helm supaya tidak terjadi tali diikat. Iya Pak. Terus makan surat-suratmu. Tunggunya Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Oke, itu tadi ada video tentang ini. Informasi apa yang kamu dapat setelah mengamati video tersebut? Ada informasi apa saja? Memakai helm saat berkendara. Kemudian mematuhi rambu lalu lintas. Selain itu membawa surat-surat saat berkendara. Contohnya apa? Surat itu ya, SIM, STNK, gitu ya. Kemudian, apakah video tersebut baik untuk ditiru? Tidak. Nomor 3, norma apa saja yang dilanggar oleh orang yang terdapat dalam video tersebut? Norma hukum. Apakah video tersebut baik untuk ditiru? Tidak. Jadi anak-anak sekarang kan sudah kelas 6. Walaupun kamu sudah merasa dewasa, tetapi kamu belum berumur 17 tahun, tidak boleh berkendara di jalan raya. Apalagi tidak memakai helm. Kamu sudah punya KTP atau belum? Nah, kalau punya KTP harus berumur 17 tahun. Makanya anak-anak tidak boleh berkendara sembarangan. Apalagi belum memiliki surat-surat izin mengemudi. Oke. Ini kita nanti akan belajar tentang norma. Definisi norma, yaitu pengertian norma adalah aturan atau pedoman yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku anggota-anggotanya. Norma menentukan apa yang dianggap baik, benar, pantas, atau wajar dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, norma adalah standar yang harus dipatuhi untuk menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keselarasan dalam interaksi sosial. Tuh, kamu bisa melihat bukunya yang ada di buku paket itu halaman 53. Selanjutnya, ini ada macam-macam norma. Ada berapa anak? 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua sopan. Yang ketiga yang keempat kesusilaan. Nah, dari macam-macam norma ini memiliki sanksi dari masing-masing norma. Yang pertama, norma agama. Ya, bisa dibaca salah satu Mbak Kalisa yang keras suaranya, teman-temannya biar dengar. Norma adalah norma agama adalah aturan atau pedoman perilaku yang didasarkan pada ajaran yang berisik dalam suatu agama. Norma itu bertujuan untuk memberi kembali perilaku individu atau sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Seperti kejujuran, kebaikan, dan kasih sayang. Oke, terima kasih Mbak Kalisa. Norma agama, aturan atau pedoman yang didasarkan ajaran agama. Karena kita semuanya memiliki agama, beragama Islam, gitu. Jadi kamu harus bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut. Nah, contohnya, kamu harus selalu bersikap jujur. Dengan siapapun harus jujur.
kebaikan teman dan kasih sayang. Selalu menyayangi, tidak boleh ada yang berkamu-kamu. Misalnya ada teman-temanmu yang nakal, jahil, ya udah kita biarkan saja. Kita tetap menjadi orang yang baik. Nah, sanksi dari norma agama itu nanti bisa mendapatkan dosa nanti di akhirat kelak. Jadi kalau kamu menantang norma agama, nanti kamu akan berurusan dengan Tuhan. Tuhanmu siapa? Allah. Kamu nanti di akhirat sana akan mendapatkan apa yang sudah kamu lakukan saat ini. Nilai moral itu tinggi, kemudian ini bisa bersifat tertulis dan tidak tertulis. Itu tadi tentang norma agama. Norma agama misalnya ada teman kalian yang memiliki agama yang berbeda, kamu tidak boleh mengejek atau kamu tidak boleh mengikuti ajarannya dia. Kamu harus berpegang teguh dengan agamamu. Paham anak-anak untuk norma agama? Yang kedua ada norma hukum. Coba Mas Farhan dibaca Mas. Yang keras. Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas resmi yang bekerja untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Norma hukum menjadi perbuatan pemerintah yang bersifat wajib untuk ditaati oleh semua anggota masyarakat. Oke, terima kasih Mas Farhan. Norma hukum yang kedua itu norma hukum ya. Jadi seperti tadi yang sudah kalian lihat videonya, ada anak yang tidak memakai helm saat berkendara. Anak tersebut belum berusia 17 tahun. Itu harus bisa mendapatkan apa? Sanksi. Sanksinya apa? Pidana. Sanksi pidana itu bagaimana, Bu? Jadi nanti kamu bisa difonis di penjara. Kalau misalnya kamu ada kasus pembunuhan, nah itu nanti sanksinya apa? Pidana itu di penjara atau didenda. Terus kalau tadi videonya yang berkendara tidak memakai helm, itu juga sanksinya nanti bisa terkena denda. Kemudian ini sifatnya mengikat, bentuknya tertulis. Jadi sudah dituliskan dalam undang-undang. Ada norma hukum. Ya, ini sifatnya wajib untuk ditaati oleh semua anggota masyarakat. Oke, norma hukum. Yang ketiga ada norma kesopanan. Coba dibaca Mas Rifki. Yo, Mas Rifki yang keras Mas. Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan tata krama, etiket, dan perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini mencerminkan standar yang berlaku dalam masyarakat mengenai sikap dan perilaku yang dianggap pantas dan mendidik orang lain. Nah, norma kesopanan. Norma kesopanan itu kalian bisa lihat ada gambar anak kecil sedang menggandeng nenek. Itu termasuk norma kebaikan atau tidak? Itu termasuk norma kebaikan, Cak. Ketika ada orang yang lebih tua, misalnya ini dulu misalkan ketika kamu mau menyeberang, ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang tidak bisa menyeberang, hanya lihat kanan kiri kanan kiri. Kamu dengan besar hati menuntun orang tersebut untuk membantu menyeberang. Itu namanya norma etiket yang baik atau perilaku yang santun. Jadi dengan tata krama yang baik, kamu juga akan menjadi orang yang baik. Ini norma ini mencerminkan standar yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, guru kan lagi hamil, gitu. Nah, waktu hamil saya baru naik angkutan umum. Harusnya kalau ada orang yang memiliki norma kesopanan, maka orang itu akan memberikan kesempatan untuk saya duduk. Dia harus berdiri, kemudian mempersilahkan saya duduk seperti itu. Itu tentang norma kesopanan. Sanksinya bisa berupa lisan. Lisan itu cemoohan dari orang lain. Sifatnya relatif dan tidak tertulis. Ini tidak tertulis itu maksudnya jadi tidak harus seperti norma hukum tadi yang ada undang-undangnya, gitu. Kalau di norma kesopanan tidak tertulis. Jadi misalnya kamu kok melanggar aturan dari norma kesopanan, kamu akan diejek sama teman-teman. Orang nggak tahu sopan santun sih lah, itu dengan kata-kata seperti
belum jadi. Tahu nggak baju yang belum jadi? Pakai baju yang singkat itu letak segini. Oke. Nggak ada bahannya bukan. Tapi kamu di masyarakat dengan periode memakai baju itu, padahal di daerahmu itu banyak sekali orang-orang yang menganut ajarannya ajaran agama Islam. Jadi mereka berkerudung semuanya. Kayak gitu tuh namanya norma kesusilaan. Jadi kayak kamu tuh gak punya hati nurani, biarinlah saya pakai baju seperti ini kayak gitu. Nah itu nanti akan ada sanksinya tentang penyesalan, sifatnya universal dan ini juga tidak tertulis seperti norma hukum. Jadi yang hanya ditulis jadi sifatnya yang tertulis adalah hanya norma hukum. Norma di mana itu harus ditaati oleh semua anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Itu ya, itu tentang norma. Yuk saya ulangi norma tadi udah berapa? Yang satu, norma agama yang kedua, norma hukum yang ketiga, kesopanan yang keempat. Nah, itu tadi tentang 4 macam norma. Ini ada fungsi norma yang pertama menjaga keteraturan sosial. Jadi hubungan manusia dengan manusia itu harus saling tolong menolong. Jadi di dalam masyarakat harus saling banyak tolong menolong supaya kita mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Kemudian melindungi hak dan kewajiban individu. Ini hakmu sebagai pelajar seperti apa ketika di sekolah, hakmu ketika di rumah seperti apa, kemudian kewajibannya masyarakat itu seperti apa, membayar pajak, terus mentaati, kayak gitu. Terus menciptakan solidaritas dan kerukunan. Ini dengan kalian menerapkan norma yang ada di masyarakat, kalian akan menciptakan solidaritas dan kerukunan antar warga. Terus mengarahkan perilaku individu. Mengarahkan perilaku individu itu bisa mengarahkan perilaku yang baik. Jadi kita didorong untuk menjadi atau berbuat menjadi lebih baik. Nah, mari kita berdiskusi. Bu Guru tadi sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ada kelompok terdiri dari 4 orang dan 5 orang ya. Karena yang tidak berangkat ada berapa hari ini? 2. Oke. Saya akan bagi lembar diskusinya. Nanti silakan ditulis anggota kelompoknya, kemudian nanti anggota kelompok salah satu menulis silakan berdiskusi dengan temannya, dengan satu kelompoknya salah satu yang menulis dan tulisannya yang lebih rapi. Ya, siapa? Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, saya beri waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan tentang macam-macam norma.